ini tuh jam 2 kan tadi udah berdoa ya. Tapi boleh nggak ibu mimpin doa lagi buat pengajian hari ini? Siapa yang mau mimpin doa? Yang berdoa. Tujuan layanan itu untuk supaya kalian memahami apa itu disiplin diri, manfaat dari disiplin diri, ciri-cirinya, terus ada cara disiplin diri itu supaya kita disiplin diri itu gimana sih, terus dampak positif dari kita disiplin diri itu apa aja, terus yang terakhir ada tips dari disiplin diri. Ada yang tahu nggak apa disiplin itu? Yo, apa disiplin? Nah, jadi disiplin diri adalah suatu kondisi yang merupakan sikap mental atau perilaku individu yang meninjau dari aspek kepatuhan atau ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan pribadi atau kelompok. Nah, disiplin ini meliputi kayak tata tertib, aturan, dan norma dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap suatu hal, karena mengerti benar-benar penting perintah dan larangan tersebut. Jadi di sekolah tuh suka ada tata tertib sekolah. Nah, kalau kalian menaati misalkan di sekolahnya tuh hari Senin harusnya putih biru, hari Selasa pakai batik, hari Rabu misalkan olahraga, kalian tetap ikuti kayak tiap Senin pakai seragam putih biru, tiap Selasa pakai batik sama biru bawahannya, tiap Rabu pakai olahraga. Nah, itu tuh kalau kalian lakuin selama kalian sekolah, misalkan selama 1 tahun atau selama 1 semester, itu namanya disiplin karena dilakukan terus berulang kali dan kaliannya juga taat sama aturan gitu ya. Itu namanya disiplin diri. Nah, selanjutnya ada tujuan dari disiplin. Tujuan umum dari disiplin diri yaitu untuk mengembangkan pengendalian diri sehingga individu atau diri kita sendiri dapat mengalahkan dirinya sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian dari luar. Jadi kita tuh bisa patuh ke kemauan kita. Misalkan contohnya pulang sekolah, kalian tuh mau ngaji. Kalau misalkan kaliannya disiplin, kalian tuh mau ada gangguan misalkan temennya mau ngajak main bola, temennya mau ngajak main atau mau nongkrong di kafe, itu kalian gak bakal ikutin. Kalian bakal tetap ngaji karena kalian udah punya jadwal tersendiri dan itu namanya disiplin. Ya, paham? Oke. Nah, disiplin ini bertujuan untuk melatih ketaatan, kepatuhan, dan mengendalikan keinginan sendiri. Selain itu, disiplin diri juga bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kenapa di sini ada meningkatkan, bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kadang kalau kita tuh nggak punya jadwal, kalian tahu daily planner nggak? Atau tahu journaling? Kayak misalkan kita tuh bikin jadwal, misalkan hari Kamis kalian bangun jam 5 kalian bangun, mandi, sholat subuh, terus jam 6-nya kalian beres-beres, jam 7-nya kalian sarapan, terus berangkat sekolah, dari jam 8 sampai jam 12 kalian sekolah. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak punya jadwal nih, besok mau ngapain aja juga ya udah dilakuin gimana besok gitu ya. Tapi kalau kita punya jadwal, misalkan ibu besok jam 10 kesini, berarti ibu nggak datang jam 9. Kenapa? Karena ibu udah punya
tahu disiplin oleh diri sendiri. Yang kedua ada disiplin sosial oleh rakyat, oleh masyarakat. Yang ketiga ada disiplin nasional, disiplin negara. Ayo yang belakang, disiplin nasional apa? Dia jawab dulu coba, disiplin nasional apa? Ya, mematuhi aturan-aturan negara atau yang berlaku di Indonesia. Karena negara kita negara Indonesia, berarti kita harus mematuhi aturan negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada cara disiplin diri. Pertama, menetapkan tujuan besar. Yang kedua, memvisualisasikan tujuan. Yang ketiga, membuat urutan prioritas. Nah, yang keempat, membuat jadwal kegiatan. Lemes, semangat enggak? Ayo kita bersemangat dulu yuk. Ayo. Ada tahu tuh semangat enggak? Coba yang tahu. Ya, yang nggak tahu coba lihat dulu yang tahunya. Tepuk semangat. Yang belakang lagi pada ngapain? Nanti ada waktunya buat gambar ya. Sebentar kok cuma sampai jam 10. Nah, udah semangat belum? Ayo sekali lagi aduh, tepuk semangat. Selanjutnya ada melatih diri. Gimana caranya kita melatih diri buat disiplin? Ya, itu sebenarnya belajar, olahraga, kerjain tugas itu kegiatan yang harus kita lakukan berulang-ulang supaya kitanya disiplin. Jadi kalau misalkan cuma dilakuin sekali nih, kita belajar, misalkan jam 7 sampai jam 9 jadwalnya belajar, tapi cuma dilakuin kemarin malam aja atau semalam aja, kayak gak bakalan lupa kan, udah besok gitu kan. Kalau misalkan kalian ngelakuinnya berulang-ulang hari ini, besoknya lagi, jadi nantinya tuh kedepannya tuh bakal terbiasa. Udah jam 7 nih waktunya belajar gitu. Jadi itu tuh melatih diri kita untuk tetap disiplin. Nah, yang terakhir ada membuat rencana cadangan. Dampak disiplin diri. Nah, dampak dari disiplin diri itu dampak positifnya atau dampak baik-baiknya, yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengembangkan pengendalian diri. Nah, yang ketiga, meningkatkan motivasi dan semangat. Yang keempat, mengurangi kecemasan. Itu apa kecemasan? Ada yang tahu kecemasan? Khawatir, panik, ya, hari wabek, khawatir, panik. Nah, yang kelima ada meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Tadi ada yang mau ditanyakan? Karena udah bilang. Oke. Nah, tadi tuh ada yang nanya gimana cara buat jadwal kegiatan. Nah, ini tuh ada namanya daily routine. Ya. Ini tuh hari atau tanggal, misalkan dari hari apa atau hari apa, tanggal berapa dan jam berapa. Ininya untuk keadaan kita, emosi kita lagi bahagia,
membawa makanan atau minuman dari luar. Sepakat nggak?